Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan cara mengerjakan LK 1.2 bagi Bapak dan Ibu yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran PPG. Ini sebenarnya tugas LK.2 ini sudah dimulai pada hari keempat ini Bapak Ibu. Untuk LK.2-nya itu bisa kita dapatkan di bagian ini ya Bapak Ibu ya, 2.b. Kalau kita klik di sini sudah dilampirkan LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Kita download saja Bapak Ibu. Tampilannya kita buka. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan caranya, cara mengerjakannya Bapak Ibu. Kita kembali dulu back to course. Di sini kalau kita klik 2.c ini adalah kita diarahkan ke link Zoom Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke belakang. Kemudian di bawahnya di sini 2.d ini adalah forum diskusi Bapak Ibu. Seperti biasa di sini kita diminta untuk menambahkan topik baru mengenai permasalahan yang kita diskusikan di hari yang keempat ini Bapak Ibu. Nah, oke, kita kembali dulu ke back to course. Nah, di mana LK 1.2 itu kita kumpulkan. Nah, sebenarnya masih jauh harinya Bapak Ibu. Kita akan mengupload LK 1.2 itu pada hari ke-9 di aktivitas 2.j Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengunggah tagihan eksplorasi penyebab masalah. Nah, langsung saja kita menuju ke LK-nya. Di sini saya sudah membuat contoh LK-nya Bapak Ibu. Nah, di sini LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini ada masalah yang diidentifikasi. Nah, masalah yang diidentifikasi ini Bapak Ibu kita copy dari LK 1.1, yaitu LK yang ini Bapak Ibu. Nah, yang di copy itu yang bagian ini, masalah yang diidentifikasi. Jadi semua masalah yang diidentifikasi yang sudah kita buat di LK 1.1 ini itu kita copy lalu kita pastekan ke LK 1.2. Di lembaran inilah kita mengerjakannya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada hasil eksplorasi penyebab masalah bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini kita mengerjakannya itu yang pertama itu ada kajian literaturnya Bapak Ibu. Kajian literatur ini kita dapatkan pada hari kelima. Kemudian selain kajian literatur kita diminta juga untuk wawancara. Nah, wawancara itu pada hari ke-6 dan ke-7 bersama guru, rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pakar-pakar pendidikan seperti itu. Nah, kemudian pada kolom yang terakhir ini itu adalah analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini saya akan contohkan Bapak Ibu. Ini adalah masalah yang saya identifikasi. Yang pertama itu beberapa peserta didik masih memiliki pemahaman yang rendah dalam pembelajaran. Kajian literaturnya ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari buku ya yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang kita angkat. Kemudian bisa juga dari sumber internet atau Bapak Ibu cari di Google Bapak Ibu ya. Bapak Ibu searching sesuai dengan masalah yang Bapak Ibu identifikasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti copy pastikan ke sini, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang Bapak Ibu identifikasi. Di sini saya sudah buat contohnya kajian literatur tentang peserta didik yang masih memiliki pemahaman yang rendah dalam pembelajaran. Misalnya di sini pemahaman adalah suatu proses aktif yang terjadi pada individu dalam menghubungkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama melalui koneksi fakta. Ini menurut Faye tahun 2014 halaman 38. Nah, di sini juga saya buat juga menurut Sulistianto menyatakan bahwa mutu pendidikan dapat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan yang digunakan para guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, setelah kita buat kajian literaturnya yang kita dapatkan dari media buku ataupun internet melalui Google, nah kita melakukan wawancara di hari ke-6 dan ke-7
pada boleh rekan sejawat kita mengajar, boleh kepala sekolah, boleh pengawas, ataupun pakar-pakar pendidikan lainnya. Nah, dari hasil wawancara tersebut kita tuangkan ke sini Bapak Ibu. Nah, misalnya dari hasil wawancara yang saya dapatkan itu, pembelajaran yang cenderung didominasi oleh guru sehingga proses pembelajarannya hanya berjalan satu arah. Tingkat keaktifan peserta didik dalam pembelajaran rendah. Kemudian peserta didik jarang mengajukan pertanyaan sehingga siswa sulit memahami materi yang mereka pelajari. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian analisis eksplorasi penyebab masalahnya ini saya buatnya seperti ini. Setelah dianalisis, rendahnya pemahaman peserta didik dikarenakan 1. Kurangnya pendekatan personal terhadap peserta didik dalam pembelajaran. 2. Kurangnya konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. 3. Rendahnya pemahaman konsep dan kurangnya kedisiplinan peserta didik. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, kurang lebih. Jadi, kita lakukan dulu kajian literaturnya menggunakan buku maupun sumber-sumber yang lainnya yang akurat. Kemudian kita wawancara guru rekan sejawat kita atau kepala sekolah, pengawas maupun pakar. Kemudian setelah ini selesai baru kita analisis penyebabnya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah LK 1.2. Nah, begitu juga dengan poin-poin berikutnya. Misalnya di sini, rendahnya kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kita buat dulu kajian literaturnya, kemudian kita wawancara, setelah itu baru kita analisis mengapa hal tersebut atau hal yang ini terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai dengan selesai semua identifikasi masalahnya yang kita copy paste dari LK 1.1 LK ini Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika ini sudah selesai kita kerjakan Bapak Ibu, nah kita akan menguploadnya di hari yang ke-9. Nah, sebelum kita menguploadnya, kita di sini di hari yang ke-5 sampai dengan hari yang ke-9 itu kita tetap berdiskusi bersama untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sudah kita buat di LK 1.2. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dan semoga kita sukses dalam kegiatan PBG tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.